Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Sedang melanjutkan surat Yunus. Tema kali ini ayat 83 sampai 87. Pada tema ini sini masih menjelaskan tentang kisah Nabi Musa. Hada wal faslu salis min qissati Musa alaihi salam. Ini bagian yang ketiga dari kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Pada ayat sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana pertarungan antara mukjizat dan sihir. Jadi Fir'aun mengundang para tukang sihir kemudian untuk melawan Musa, yang Musa itu dianggap tukang sihir oleh Fir'aun. Jadi Musa itu tukang sihir sehingga diundangkan tukang sihir lainnya. Padahal Musa bukan tukang sihir. Lalu dengan mukjizat Allah yang diberikan kepada Musa, maka Musa pun berhasil menghancurkan para tukang sihir Fir'aun. Di bagian ayat ini akan menjelaskan setelah peristiwa adu pertunjukan kira-kira para tukang sihir di hadapan Nabi Musa, dan dalam hal itu istilahnya kalau kita katakan pertarungan berarti Musa yang menang. Yukhbirullahu ta'ala annahu lam yu'minu bi Musa alaihi salam fi awwali marrah ma'a ma ja'a bihi minal ayatil bayyinat wal hujjajil qati'at illa qalilun min qaumihi bani Israil wa hum ta'ifatun minas sabab. Di ayat ini Allah memberikan informasi fama amana li Musa. Lihat di ayat 83. Fama dan tidak, maksudnya tidak ada amana yang mau beriman li Musa kepada Musa. Jadi saat itu masyarakat yang ada pada masanya Fir'aun dalam satu tadi peristiwa adu tukang sihirnya Fir'aun dengan mukjizatnya Nabi Musa, walaupun sudah kalah tapi mereka tetap tidak mau percaya kepada Musa. Jadi ma wajadna fama amana li Musa. Tidak ada yang mau beriman kepada Musa. Jadi padahal sudah ditunjukkan beberapa bukti kebenaran Musa itu kebenaran Allah lewat Nabi Musa. Illa durriyatun min qaumihi, kecuali hanya sekelompok saja. Durya itu bisa diartikan anak keturunan. Ya maksudnya min qaumihi, dari kaumnya, keturunan dari Bani Israel. Kan Musa itu kan kaumnya itu Bani Israel. Jadi kecuali hanya beberapa saja duriyah yang mau beriman min qaumihi, dari kaumnya. Jadi di situ disebutkan illa qalilun, kecuali hanya sedikit yang mau beriman. Orang yang benar-benar beriman langsung percaya akan kebenaran Musa. Tapi kebanyakannya tetap tidak percaya. Yang mau percaya itu, yang mau beriman kepada Musa hanya qalil, sedikit. Itu pun dari kalangan kaumnya sendiri, min Bani Israel. Dari Bani Israel sendiri. Nah, Bani Israel yang sekarang orang menyebut ada Israel, memang itu nama Israel itu sudah ada dari dulu Itu kan gelar untuk siapa? Nabi Yakub kalau nggak salah itu Jadi anak keturunan dari atasnya itu kan sebutnya kaum Bani Israel.
Yang mau beriman kepada Musa dari kalangan Bani Israel, itu kalau dipetakan yang mau beriman itu hum ta'ifatum minas syabab, itu kelompok anak muda. Nah, jadi kalau dilihat sejarah-sejarah perjuangan itu yang tanda kutip ya banyak melakukan perjuangan itu dari anak muda. Ketika Nabi Muhammad SAW pun kan pengikutnya yang kelompok-kelompok ya muda. Jadi dalam sebuah tradisi untuk melakukan perubahan itu, maka yang direkrut adalah generasi mudanya. Istilah orang itu begini ya, dah sekadung di sini orang-orang tua biasa ritual ini, ritual itu. Ya kita melarang susah, sekolot dari dulu begitu. Maka cara memutus itu adalah kita rekrut yang muda-mudanya. Supaya dia mendapatkan ya istilahnya penjelasan yang benar sehingga pada saatnya nanti generasi tua meninggal dunia akan diganti oleh yang muda-muda. Jadi di sini disebutkan wahum ta'ifatum minas sabab. Jadi yang mau beriman kepada Musa, yang mau mengikuti Musa itu sedikit sekali dan itu dari kelompok anak-anak muda. Lalu kenapa yang tua-tua tidak mau ikut kepada Musa? Nah, secara logika juga Bapak Ibu ya, kita yang sudah merasa tua-tua, kalau ada satu katakan perjuangan, satu misi, itu orang tua itu kan cenderung mengalah atau cenderung takut, ya sudahlah saya nggak ikut-ikutan gitu. Saya nggak ikut-ikutan, biar yang muda-muda saja. Jadi kalau mau konfrontasi itu, mau melawan itu, kalau yang tua sudah tidak terlalu menggebu-gebu. Tapi kalau yang muda itu kan masih menggebu. Jadi ketika mendapatkan kebenaran dari Musa untuk melawan Firaun sudah menggebu-gebu. Kalau orang tua kan takut. Jadi sudah berbeda lah, takut. Kalau kelahi juga orang tua sudah nggak mikir kelahi, sudahlah. Kira-kira begitu ya. Jadi kenapa yang muda itu lebih berani untuk mengambil risiko dan tantangan. Yang ini tantangannya adalah berhadapan dengan Fir'aun. Pada rezimnya Fir'aun siapa yang berani? Itu kan hanya orang-orang yang betul-betul memiliki keberanian pula. Nah, Al-Quran menginformasikan bahwa sedikitnya orang yang mau beriman kepada Musa itu karena sebab ala khaufin min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum. Karena mereka khauf, takut. Jadi sebabnya tidak mau beriman atau mengikuti Musa itu karena mereka takut dari Fir'aun dan para pemukanya. Jadi dari Fir'aun dan para tentaranya. Ya umumlah ya, jadi siapapun terkadang sebuah rezim yang apalagi rezimnya rezim yang otoriter mau mengkritik saja tidak berani karena sekali mengkritik nanti diciduk ya terserah dengan caranya bagaimana dan ngundang orang kan habislah hilanglah. Ya. Saya semalam mendengar berita siapa Iran itu Ali Khumaini ya itu katanya hilang. Nah, hilang itu apakah sudah tertangkap atau sembunyi atau bagaimana? Jadi kadangkala ya pinter juga ya, sama-sama pinter di negara musuhnya beda negara, Israel dengan Iran. Ya kalau mau menghabisi ya tiba-tiba ya hilang orang itu yang akan dihabisinya. Ya saya tidak tahu benar apa Anda ya sudah apa tidak ada. Nah, jadi tentu takutlah. Siapa yang nggak takut secara manusiawi, secara sosial, kecuali yang betul-betul tadi, yang anaknya masih muda, jiwanya muda, ya memang siap ya melakukan perlawanan, ya itulah yang mereka betul-betul beriman kepada Musa. Jadi Allah sendiri memberikan informasi
sebab sedikitnya pengikut Musa itu bukan karena apa-apa, tapi karena takut. Yang saya kira itu ya masih manusiawi lah. Karena kalau bertentangan dengan Fir'aun, wah tidak sungkan-sungkan ayyaftinahum, akan memberikan fitnah. Pasal di sini akan memberikan fitnah itu, yaftinahum akan menyiksanya. Di dalam sejarah Fir'aun, orang yang disiksa bahkan yang dibunuh itu banyak. Bukan hanya satu orang, tapi beberapa orang. Itu karena tadi kejamnya Fir'aun. Kan kalau melihat ada yang dibunuh oleh Fir'aun, atau ada yang diambil, atau yang dipenjarakan, akhirnya yang lain juga mikir-mikir, udahlah nggak usah ikut-ikutan, sudah apa-apa, seneng wae. Kan kita lebih banyak berpikirnya begitu. Nah, maka kita membayangkan psikologis masyarakat saat itu juga demikian. Takut, sesungguhnya bisa jadi percaya, beriman, tapi ya karena takut, ya belum siap, itulah yang terjadi, sehingga sedikit. Nah, di sini kata duriyah, ya, kata durriyatun dalam pandangan para ulama seperti menurut pendapat Imam Mujahid bahwa fi qaumihi, maksudnya durriyatun min qaumihi aidun ila bani Israil qaumi Musa. Itu kembali kepada maksud dari kaum Musa itu adalah Bani Israel. Jadi duriyah di situ maksudnya ya keturunan sama-sama bangsa Bani Israel yang mau beriman kepada Musa. Itu menurut Imam Mujahid. Tapi ada lagi tafsir yang mengatakan yang mau beriman kepada Musa min duriyah, dari duriyahnya, keturunan, itu menurut qaulu Ibnu Abbasin, menurut perkataan Ibnu Abbas, itu termasuk juga di situ adalah mukminun ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Jadi duriyah di situ adalah dari keluarga Fir'aun pun ada yang beriman, tapi sedikit. Jadi dari kalangan istana, dari kerajaan juga ada yang beriman. Nah, itu yang dimaksud duriyah. Jadi duriyahnya itu duriyah dari Fir'aun. Dari keluarga Fir'aun pun ada yang beriman. Yang populer wa Asiyah imra'atuhu, itu istrinya Fir'aun pun termasuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada Musa, mengikuti Musa. Itu namanya Asiyah. Kalau istri Nabi Aisyah. Kalau di Muhammadiyah Aisyah. Ya, jadi ini Asiyah, ya, kalau Nabi Aisyah. Jadi istrinya Fir'aun itu Asiyah. Yang ini kemudian diabadikan pula dalam surat At-Tahrim tentang wanita-wanita yang baik di dalam lingkaran yang buruk. Di situ digambarkan yang doroballahu masalan itu ada yang wanita-wanita buruk dalam lingkaran laki-laki yang baik, itu istrinya Nuh wa Lot dan istrinya Lot. Jadi Nabi Nuh dan Nabi Lutnya baik, tapi ada wanita yang kafir, yang buruk dalam lingkaran yang baik. Lalu bersebalikannya, ada wanita yang baik, yang mukmin dalam lingkaran Fir'aun yang kafir. Nah, di sini juga bisa menjadi pelajaran ibu bapak sekalian pada kita bahwa jika ada satu rumah tangga yang mungkin, ya, yang mungkin suaminya tanda kutip ya buruk, tetapi istrinya tidak boleh ikut terbawa buruk. Atau umpamanya suaminya kafir, tapi istrinya jangan ikut kafir. Cuman kalau menurut pendapat saya, kalau kasusnya begitu, itu harus terjadi perceraian. Karena nggak bisa nikah beda agama. Jadi satu atap, umpamanya suaminya muslim, lalu istrinya nonis, itu nggak bisa. Walaupun tetap langgeng ya, kan orang Jawa kan nggak masalah, yang penting rumah tangganya langgeng, rumah tangganya baik. Tapi kalau dalam kacamata agama Islam, itu nggak bisa. Dua agama disatukan itu nggak bisa. Maka tadi
saya ingin mengatakan jika ada kasus suaminya kemudian kafir atau murtad, si istri jangan terpengaruh murtad, tapi hukum pernikahannya ya harus selesai, harus cerai. Jadi jangan berlanjut, ya masing-masing saja. Ya nggak bisa kan, ada mungkin pada hubungan suami istri nanti statusnya bagaimana? Karena kan sudah beda agama. Nah, sini contoh bahwa Asiyah walaupun berada dalam lingkaran Fir'aun, tapi beliau tetap beriman kepada Allah. Bahkan dalam kisah tentang Asiyah itu kan ada anaknya ya yang dibunuh hidup-hidup itu. Yang sering diceritakan orang tua kita atau guru-guru itu menceritakan disiapkan kuali yang besar itu. Kuali yang besar lalu diisi minyak, ya, minyak yang mendidih, lalu kemudian ditawarkan atau diancam kepada Asia, kamu tetap mau ikut Musa atau ikut aku? Ya, nah Asia memilih ya ikut Nabi Musa. Ya, kalau kamu pilihanmu begitu, maka anakmu saya itu dicemplung kayak ke dalam kuali besar itu. Itu yang pernah saya dengar dari guru-guru ya, tapi saya belum ngecek kembali sumber kisah yang seperti itu bagaimana ya. Tapi kalau Fir'aunnya kejam, suka membunuh, iya betul. Yang saya ingat di cerita guru dulu yaitu lalu Fir'aun ngancam lagi untuk supaya istrinya itu mau mengakui kalau dirinya sebagai Tuhan. Tapi istrinya tetap nggak mau. Jika kamu tetap tidak mau, maka anakmu yang kedua dimatikan di hadapan atau disaksikan langsung di hadapan Asia. Nah, kembali ke tadi, kenapa orang-orang sedikit yang mau beriman kepada Musa? Karena sebab ala khaufin, takut. Kenapa takut? Karena wa inna fir'auna la'alin fil ardi. Karena Fir'aun itu sungguh ya orang yang alin. Alin itu tinggi, sombong, kejam, sewenang-wenang. Jadi Fir'aun itu orang yang sewenang-wenang. Fil ardi, di muka bumi. Wa innahu laminal musrifin, dan Fir'aun ini termasuk orang yang musrif. Musrif itu israf. Israf itu berlebih-lebihan. Ya umumnya israf itu tidak boleh. Kita itu boleh makan, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Nek pun wareg pun gitu. Kalau sudah wareg sudah. Minum nggak boleh berlebihan. Bicara nggak boleh berlebih-lebihan. Bertindak nggak boleh berlebih-lebihan. Walaupun orang itu penjahat, ya jangan dipukuli terus. Jangan berlebih-lebihan. Nah, ini Fir'aun dalam bertindak itu termasuk orang yang israf, musrifin, orang yang berlebih-lebihan. Jadi di luar ya kewajaran. Kalaupun musuhnya ya ditindas, tapi jangan berlebih-lebihan cara menindasnya sampai menimbulkan kematian. Ayat 84. Wa qala Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, ini perkataan ini ditujukan kepada pengikutnya yang mau beriman itu. Nah, inilah sikap seorang pemimpin untuk memberikan keteguhan kepada para pengikutnya. Ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka kepada Allah lah kamu bertawakal. In kuntum muslimin, jika kamu benar-benar orang yang menyerahkan diri totalitas kepada Allah. Muslim itu orang yang berserah diri. Nah, disinilah sikap seorang pemimpin yang diperlukan dalam satu kondisi tertentu. Kita itu memberikan support kepada bawahan. Ibu punya karyawan, bagaimana memberikan support kepada karyawan? Bapak ibu guru yang jadi guru, bagaimana memberikan support kepada anak didiknya? Jadi berikan support. Walaupun dalam keadaan takut, sudah kita bertawakal. Tawakal yang tinggi tawakalnya, bukan tawakal yang ragu-ragu. Karena kalau ragu-ragu nggak jadi. Ya.
Kalau tawakalnya tinggi, nanti kan dalam kasus Musa kan nanti Fir'aun akan membuat misi yang baru karena kalah dalam adu dengan si tukang sihir itu. Nanti kan akhirnya misinya bunuh bunuh Musa. Dikejar, coba bayangkan logikanya, kita takut sekali dikejar oleh Fir'aun yang kejam beserta tentaranya, lalu kemudian mentok ke ujung jalan yang tidak ada lagi jalan, yaitu alias laut. Jadi di depan laut, coba Bapak Ibu, kalau kita seperti itu, dikejar ya, di depan laut, gak bisa kemana lagi, risikonya mati. Di belakang, musuh, pilih kemana? Maju, mati, mundur pun mati. Seperti begini Bu ya, misalkan Ibu mimpi ini, dikejar-kejar harimau, Ibu lari, akhirnya naiklah ke pohon. Ternyata di pohon ada ular, di atas ular, di bawah harimau. Gimana cara selamatnya? Gimana Mas? Biar selamat. Di bawah ada harimau, di atas ada ular. Ya, biar selamat bangun. Yang tadi sedang mimpi tau. Karena mimpi, kalau biar selamat bangun. Nah, kalau ini betul-betul nanti mati semua, tidak ada pilihan, maju ada laut ya risikonya mati. Siapa yang mau renang sejauh mata ya, memandang sangat jauh sekali. Tapi karena tawakalnya yang tinggi, kalau tawakal sudah tinggi, kan nanti Allah kasih jalan. Ternyata laut bisa terbelah. Yang saya juga pernah dengar cerita, tapi ini alam sumbernya ya. Orang yang tawakalnya tinggi, entah kisah siapa ini, mau diterkam harimau itu loh. Harimau sudah di hadapan kita, tapi karena tawakalnya tinggi, totalitas, itu sudah mau diterkam itu, tiba-tiba harimaunya menunduk lalu kemudian pergi. Itu entah fiksi atau bukan ya. Tapi sangat mungkin sekali orang yang sudah tawakalnya sangat tinggi, ya Allah akan beri keselamatan. Kalau tawakalnya sudah tinggi, andai kata memang takdirnya harus mati juga sudah ikhlas. Tapi ketika Allah akan kasih pertolongan, nah itulah sebagai bukti. Jadi kalau tawakal itu harus totalitas. Jadi jangan ragu-ragu. Sehingga Musa memberikan pesan kepada kaumnya yang sedikit tadi, ya, kamu jangan takut dengan Fir'aun, bertawakallah kepada Allah in kuntum muslimin, jika kalian termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Tadi menyerahkan diri itu tadi pasrah kepada Allah setinggi-tingginya. Kemudian faqalu mereka berkata, Alallahi tawakkalna, kepada Allah lah kami bertawakal. Rabbana ya Rabb kami, la taj'alna fitnatan liqaumid dhalimin. Janganlah engkau jadikan kami menjadi fitnah. Fitnah di sini sebagai sasaran. Jadi kata fitnah itu maknanya luas ya. Kalau tadi kan yuftinahum kan siksa, bisa disiksa, ini sebagai sasaran. Ya Allah, jangan sampai kami menjadi sasaran liqaumid dhalimin, orang-orang yang dolim. Nah, ini doa Bapak Ibu. Jadi kita bisa baca. Ya. Artinya pembentengan spiritual, kan orang spiritual menjadi tenang kalau ada ketakutan itu ini. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumid dhalimin. Umpamanya ibu ada yang mengancam, kan takut juga. Kalau mau keluar takut ketemu. Kalau lewat sana takut papasan. Wah, ngeri sekali. Maka kita bisa baca ini. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumid dhalimin. Saya dulu waktu kecil masih ingat itu, dengan ibu yang dikasih doa. Kan kalau pulang sekolah takut ada orang gila ya. Waduh, ada orang gila. Yang lain pada lari, saya nggak bisa lari nih, gimana ini? Kata ibu, dah kalau kamu ada begitu takut, kamu baca doa saja. Itu
Allahumma hdi minal qaumid dolimin intinya. Jadi ya Allah, lindungilah aku dari kaum yang dolim. Jadi kalau itu si orang gila itu nakal mau melakukan keburukan kita berlindung dari kaum yang dolim. Ya siapapun yang mau mendolimi kita, yang mau menyakiti kita. Itu pernah diajari begitu. Akhirnya kalau menemukan kasus-kasus begitu, nah, saya baca doa itu. Intinya minta perlindungan dari kaum yang dolim. Kaum itu ya siapapun ya, orang atau kelompok orang. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ayat 86. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah minal qaumil kafirin, dari kaum yang kafir. Nah, ini dua ayat ini sebagai benteng spiritualnya. Jadi benteng spiritualnya berdoa. Jadi kita menghadapi apapun ya tetap harus juga persiapan ya, selain tawakal ya. Tawakal spiritualnya berdoa yang maksimal, tetap mohon diberi perlindungan dari sasaran atau kejahatan orang-orang yang dolim, dan selamatkanlah kami ya Allah. Tetap minta, disebut doanya, minta diselamatkan dari kaum yang kafir. Ya, pembentengan jasmaninya ya kalau konteksnya seperti itu ya perang ya. Maka perangnya sekarang itu bukan dengan bambu runcing. Bukan ya fight 1 lawan 1. Sekarang perangnya itu pakai tombol ya Bapak Ibu. Iran dengan Israel berperang kan cukup mijit tombol, nanti yang meledak senjata-senjatanya berterbangan. Yang mengalahkan senjata juga sama-sama senjata, nanti ada drone, ada apa, nanti di luar angkasa itu saling bertabrakan, jadi menyerang. Jadi orangnya ya pada di sini aja di depan laptop kira-kira. Jadi perang modern itu ya begitu. Kalau dulu masa Nabi ya perang itu betul 1 lawan 1 ya, main pedang lah, main apa, berkuda. Jadi gentle. Kalau sekarang dari kejauhan. Nah, sehingga yang menguasai teknologi, ya itulah yang akan menjadi pemenangnya. Cuman Amerika ya standar ganda ya. Iran dilarang mengembangkan nuklir, tapi Israel ya membuat nuklir nggak masalah. Di yang Amerika, negara-negara lain juga mengembangkan nggak masalah. Nah, jadi kita berdoa, tapi fisiknya ya berarti kalau berperang fisik ya berarti kita harus punya bela ketangkasan. Kalau perang modelnya tadi nuklir ya berarti kita harus fisiknya, ikhtiarnya supaya menang ya tingkatkan ilmu ya teknologinya, sehingga ketika Palestina dengan Israel menurut saya tidak seimbang. Rakyat Palestina melawannya cuma dengan melempar batu intifada, tapi Israelnya ngebom ya, kan tidak seimbang persenjataannya. Walaupun Hamas ya sebagian juga punya senjata ya, sehingga yaitu ikhtiar itu dengan tawakal beriringan. Ayat yang terakhir. Wa auhayna ila Musa wa akhihi. Lalu kami mewahyukan, maksudnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya. Saudaranya di situ yang dimaksud adalah Nabi Harun ya, yang kemarin atau pertemuan yang lain juga pernah diceritakan. Nah, jadi Allah berikan pesan atau wahyu kepada Musa dan saudaranya, antatabawwa'a liqaumikuma bimisra, supaya mengambil atau menjadikan rumah bimisra di Mesir atau di kota itu, yang kemudian rumah tersebut waj'alu buyutakum kiblatan, jadikanlah rumah kalian itu sebagai kiblat, wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Baik, sampai sini dulu. Di situ Nabi kemudian perintahkan, ini tentu setelah Nabi Musa itu selamat ya dari Fir'aun, singgah di satu negeri, satu Misr, satu kota ya.
Lalu kemudian Allah perintahkan, ambillah salah satu bagian rumah untuk kamu tinggal di situ, dan kemudian rumah itu dijadikan sebagai kiblat. Di situ maksudnya kiblat itu adalah sebagai tempat ibadah. Ya sudah, menetap di salah satu rumah siapa warga, kemudian rumah itu jadikan sebagai tempat ibadah. Sebagai kiblat itu maksudnya sebagai tempat ibadah. Karena kalau kiblatnya saat itu Baitul Maqdis itu. Jadi Baitul Maqdis sudah ada tuh Baitul Maqdis. Yang dimaksud arah kiblatnya tetap ke Baitul Maqdis, tapi yang dimaksud dalam ayat ini waj'alu buyutakum kiblatan, maksudnya jadikan rumahmu atau tempat tinggalmu itu sebagai tempat ibadah, ya, menjadi masjid dah, pakai untuk ibadah warga di sini. Kemudian wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Jadi sholat itu ya juga sudah ada. Jadi sholat itu bukan hanya perintah khusus kepada Nabi Muhammad. Dari dulu sudah ada. Hanya sholat yang diberikan atau yang diperintahkan kepada nabi-nabi sebelumnya berbeda dengan sholat yang diberikan kepada hari ini. Jadi bentuk sholatnya, jumlah rakaatnya itu berbeda. Tapi makna sholatnya sudah ada sejak dulu. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsir surat Yunus 83 sampai 87. Jadi melanjutkan kisah Nabi Musa. Insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya, juga masih kisah Nabi Musa di bagian yang keempat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.